Pada video kali ini saya akan membahas tentang interpolasi dengan Hermite polynomial. Nah, interpolasi dengan Hermite polynomial bisa kita lakukan dengan fungsi PCHIP. Nah, PCHIP itu singkatan dari Piecewise Continuous Hermite Interpolation Polynomial. Nah, namanya susah, disingkat PCHIP. Nah, PCHIP ini, Hermite polynomial ini juga memiliki nama lain yaitu Preserve the Shape. Artinya kalau di Indonesia kan ya berarti kira-kira dia melayani bentuk. Nah, melayani bentuk seperti apa nanti kita lihat di contoh. Nah, sintaknya hampir sama dengan spline, cuma ini diganti aja. Kalau spline kan ini spline, kemudian X interpolasi. Kalau kita gunakan Hermite atau Preserve the Shape berarti ya kita tinggal ganti PCHIP Y, X interpolasi. Ini adalah Y interpolasinya. Nah, perbedaan dengan spline adalah kalau spline dia lebih akurat jika datanya itu smoother. Artinya kalau kita bentuk secara kurva dia lengkungannya itu lebih halus. Itu kalau lengkungannya halus kita bisa gunakan spline. Nah, kemudian untuk PCHIP dia tidak ada overshoot dan less oscillation meskipun data tidak smooth. Jadi untuk PCHIP dia tidak ada overshoot. Karena tidak ada overshoot ya tentu saja dia less oscillation, getarannya lebih sedikit. Jadi ini bisa kita gunakan ketika datanya itu tidak smooth, supaya tidak ada overshoot maupun supaya dia osilasinya gelombangnya itu lebih sedikit dibanding dengan yang spline. Jadi ini relatif ya, pilih spline atau pilih PCHIP tergantung dari data yang kita punya. Nah, sebagai contoh kita punya data X dan Y, X-nya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan Y-nya adalah 0, 10, 60, 40, 41, 47. Nah, ini kita coba kita interpolasi dengan PCHIP, gimana hasilnya. Kita sudah bikin ini. Yang pertama kita tulis data X-nya dulu. Kemudian data Y, nah kemudian kita interpolasinya data yang cukup banyak, lebih banyak dari data aslinya, supaya nanti kita bisa buat kurvanya, itu dari 0 sampai 5 batasnya, tapi kita kasih spasi 0,01 supaya hasilnya lebih lembut. Kemudian Y interpolasi, ini fungsinya kita gunakan PCHIP X, data X, Y, kemudian X interpolasi. Data X yang mau kita interpolasi itu nilainya yang mana, yaitu yang semua ini. Nah, setelah kita tahu Y interpolasinya, ini sudah ada datanya. Interpolasi 501, X interpolasi juga 501 elemen. Kemudian kita bisa plot XY, ini adalah data aslinya, kita kasih tanda 0, kemudian XY-nya yang interpolasi kita hubungkan dengan garis lurus. Kita tambah aksis. Nah, ini berarti tinggal ini ya, ini. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi yang ini data poinnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita interpolasi dengan Hermite atau PCHIP ini. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini. Jadi tidak ada overshoot, itu artinya ya nanti kita bandingkan dengan polinomial, dengan cubic spline, nanti overshootnya seperti apa. Ini hasilnya. Ya, memang hasilnya ya mendekati dengan kurva atau data poinnya. Nah, itu ketika kita menggunakan fungsi PCHIP di editor maupun di command window. Nah, sekarang kita coba yang menggunakan basic fitting tool. Kita kasih ini yang figur 2, kita hanya plot yang data poinnya saja, kemudian kita lanjutkan dengan polinomial dengan fungsi yang bermacam-macam. Nah, ini data mentahnya, data poinnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 data point, kita lihat di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang kita tadi kalau menggunakan editor atau command window, sekarang kita mau gunakan yang ini basic fitting. Nah, nanti soal tadi kita disuruh fit dengan polynomial order 2, kemudian cubic spline dan PCHIP. Nah, apa bedanya, kemudian yang terbaik yang mana, kita coba.
polinomial order 2, cubic spline, dan Bejic. Yang figur 2 tadi. Nah, kita mau curvating atau kita interpolasi dengan polinomial order 5 atau pangkat 5. Ini sangat simpel sekali, sangat mudah caranya. Pertama kita mau order yang kelima ini. Nah, seperti ini. Kalau kita gunakan order 5, ini artinya overshoot itu seperti ini. Dia ada lengkungan seperti ini, lengkungan jauh, ini artinya overshoot. Nah, ini kalau kita gunakan polinomial degree kelima atau pangkat 5, ada overshoot ini, sehingga ada getaran atau osilasi, jadi osilasi terlebih dahulu, itu overshoot. Kemudian cara yang kedua adalah cubic spline. Coba kita bandingkan dengan cubic spline, lebih bagus mana? Spline ini, spline interpolasi. Nah, ini lebih bagus dibanding dengan yang polinomial order 5 yang biru ini. Nah, sekarang kita coba yang ini, shape preserving interpolan, ini yang kita bahas tadi, yang Hermit. Kita coba cek. Nah, ini jauh lebih bagus ya. Jadi dibandingkan, jadi yang paling jelek antara ketiga ini itu adalah yang polinomial order 2, kemudian lebih bagus lagi adalah cubic spline, dan paling bagus adalah Bejic. Nah, kalau kita lihat ini bedanya, yang polinomial order 5 kita hapus saja supaya tidak rumit. Ini lihat, ini adalah overshootnya, jadi tinggi dia ke bawah dulu, kalau dia langsung menuju ke data point selanjutnya. Ini karena tidak ada overshoot atau overshootnya minimal. Nah, jadi kalau secara halus atau tidaknya, yang spline itu lebih halus karena dia lengkungannya lebih halus, tidak ada yang putus-putusnya. Tetapi kalau yang Hermit atau spline preserving interpolan ini, dia cenderung agak kasar, tapi dia tidak muncul overshoot, dia bisa mengikuti data point, tidak ada yang melebihi. Nah, itu gunanya yang shape preserving interpolan, atau kita gunakan fungsi Bejic. Nah, tergantung kita datanya seperti apa, apakah lebih bagus yang shape preserving interpolan atau yang Bejic, atau cukup kita menggunakan yang spline interpolan. Nah, ini tergantung dari penggunaan analisis kita. Nah, user itu tergantung user, pertimbangan user itu lebih penting dibanding dengan hasil dari tool ini, karena MATLAB tidak bisa menentukan mana yang lebih bagus. Penggunanya lah yang harus menentukan sendiri mau interpolasi pakai apa, mau ya. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.